Namaku Arum, seorang wanita yang sejak kecil dididik untuk selalu hidup sederhana, menghargai apa yang ada, dan tidak pernah merasa rendah diri meski kami bukan berasal dari keluarga kaya. Ayahku hanyalah seorang pegawai negeri yang jujur, sementara ibuku seorang ibu rumah tangga biasa. Kehidupan kami dulu pas-pasan, namun penuh kehangatan dan cinta kasih. Mungkin itu sebabnya, ketika aku menikah dengan Ardi, aku merasa dunia sudah begitu berbaik hati padaku. Ardi datang sebagai sosok yang tampak penuh perhatian, pekerja keras, dan pandai merangkai kata-kata manis. Kami menikah setelah 2 tahun berpacaran. Saat itu, aku benar-benar percaya bahwa dialah jodoh terbaik yang Tuhan kirimkan untukku. Awalnya, kehidupan rumah tangga kami baik-baik saja. Ardi bekerja di sebuah perusahaan besar, sementara aku memilih mengurus rumah tangga. Aku percaya, jika suami bekerja dan istri mendukung dari rumah, maka semua bisa berjalan selaras. Aku tidak menuntut banyak, tidak pernah meminta barang mewah, hanya ingin rumah tangga yang damai. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari ada yang berubah dari Ardi. Ia sering pulang larut malam, wajahnya tampak bosan ketika berbicara denganku, dan ia semakin jarang menatapku seperti dulu. Awalnya kupikir itu hanya karena kesibukannya di kantor. Aku mencoba memahami, meskipun hatiku kadang terluka. Aku bahkan berusaha lebih mempercantik diri, memasak makanan kesukaannya, hingga menyiapkan kejutan kecil. Tapi responnya selalu dingin. Pernah suatu malam, saat aku dengan semangat memasak makanan favoritnya, sop buntut, dan menunggu dengan harapan ia akan pulang lebih cepat, Ardi justru pulang lewat tengah malam. Wajahnya terlihat kelelahan, tapi bukan kelelahan biasa. Ada senyum samar yang ia sembunyikan, seolah habis menikmati sesuatu yang tak bisa kubagi. "Kenapa pulang lama sekali, Mas?" tanyaku lembut. "Halah, jangan banyak tanya, Rum. Urusan kantor," jawabnya singkat, langsung masuk kamar mandi. Aku hanya diam. Tapi saat aku mencium bajunya, samar-samar ada aroma parfum wanita yang asing. Aku menahan air mataku malam itu. Hari-hari berikutnya, sikapnya semakin membuatku curiga. Ia sering sibuk dengan ponselnya, tersenyum-senyum sendiri, dan buru-buru menyimpan ponsel saat aku mendekat. Suatu kali, aku melihat nama Rina muncul di layar ponselnya. Saat itu aku belum tahu siapa dia, tapi instingku sebagai seorang istri langsung berkata, ada sesuatu yang salah. Aku mencoba menanyakan hal itu dengan hati-hati. "Mas, belakangan ini sering sekali pulang malam. Aku khawatir, jangan sampai kesehatan Mas terganggu." "Siapa Rina itu?" tanyaku lirih. Ardi menatapku dengan tatapan penuh kejengkelan. "Kamu ini kenapa sih, Rum? Rina itu teman kerja. Jangan sok cemburuan. Dasar kamu itu, ya, nggak berkelas, gampang curiga, nggak bisa bikin aku tenang." Aku terdiam. Kata-katanya menusuk hati. Sejak kapan aku menjadi tidak berkelas di matanya? Aku hanya seorang istri yang ingin tahu kabar suaminya. Hari demi hari, hubungan kami makin renggang. Ardi mulai terang-terangan membandingkanku dengan wanita lain. Ia sering berkata, "Coba kamu bisa dandan kayak wanita-wanita di kantorku. Jangan kayak gini terus, pakai daster. Malu aku kalau punya istri model begini." Aku tersenyum pahit mendengarnya. Apakah begitu cepat ia lupa? Dulu ia jatuh cinta padaku justru karena kesederhanaanku? Rina semakin sering disebut-sebut. Dari cerita-cerita kecil yang Ardi lontarkan, aku bisa menebak bahwa wanita itu cantik, pandai mengambil hati, dan tahu cara menyenangkan laki-laki. Tidak jarang, Ardi pulang dengan wajah penuh semangat seolah habis menghabiskan waktu indah bersama orang lain, sementara aku, istri sahnya, hanya menunggu di rumah dengan hati hancur. Suatu sore, aku sedang menyetrika baju ketika Ardi pulang lebih awal. Aku terkejut, jarang sekali ia pulang sebelum maghrib. Namun, alih-alih senang, aku justru mendengar kata-kata yang membuatku semakin sakit. "Rum, minggu depan ada pesta perusahaan. Semua pegawai diwajibkan datang bersama pasangan." Aku menatapnya dengan mata berbinar, sedikit harapan muncul bahwa akhirnya aku bisa tampil mendampinginya. "Benarkah, Mas?" "Syukurlah, akhirnya aku bisa ikut." "Aku bisa?" Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, Ardi menyela dengan nada sinis.
Tapi, jangan kepedean dulu. Aku akan berangkat sama Rina. Dia jauh lebih pantas jadi pasangan resmiku di depan rekan-rekan kantor. Kamu kalau mau, datang belakangan aja. Naik angkot sana, biar orang-orang lihat istri macam apa yang aku punya. Aku tercekat. Hatiku terasa seperti ditusuk belati. Jadi ia memang sengaja ingin mempermalukanku? Mas, kenapa kamu tega berkata begitu? Aku istrimu, aku. Sudahlah, Rum. Jangan bikin malu. Kamu tuh nggak cocok ada di lingkungan orang-orang berkelas. Jadi, kalau kamu maksa datang, datang aja sendiri. Jangan harap aku jemput. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku menunduk, menahan sakit di dadaku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku merenung lama, menatap ke langit-langit kamar. Betapa hancurnya hati seorang istri ketika suami yang dulu begitu ia cintai kini memperlakukannya seperti sampah. Namun, di tengah kesedihan itu, ada sesuatu yang bergejolak dalam diriku. Aku tahu aku bukan perempuan bodoh. Aku tahu aku tidak pantas diperlakukan seperti ini. Aku teringat masa laluku. Sebelum menikah dengan Ardi, aku pernah memiliki seseorang yang begitu kucintai, Alex. Ia adalah pria cerdas, tampan, dan penuh kasih sayang. Kami bahkan pernah bertunangan. Namun, hubungan kami kandas karena Alex memilih menerima tawaran kerja di luar negeri. Ia ingin mengejar karirnya, sementara aku tidak bisa menunggu terlalu lama. Dengan berat hati, kami berpisah. Aku menangis sejadi-jadinya waktu itu, dan di saat rapuh itulah Ardi hadir dengan segala rayuan manisnya. Aku pikir ia akan menyembuhkan lukaku, ternyata justru ia yang melukai lebih dalam. Tapi kini, mendengar nama Alex kembali bergaung di telingaku dari kabar teman lama, aku tahu Tuhan punya rencana lain. Katanya, Alex baru saja kembali ke Indonesia setelah bertahun-tahun sukses di luar negeri. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ia menjadi salah satu bos besar di perusahaan tempat Ardi bekerja. Apakah ini kebetulan? Atau takdir? Malam itu aku mengambil ponselku. Tanganku gemetar ketika hendak mengetik pesan. Sudah lama aku tidak berhubungan dengan Alex, tapi entah kenapa ada dorongan kuat untuk melakukannya. Alex, ini aku, Arum. Maaf kalau tiba-tiba menghubungimu. Aku hanya ingin tahu kabar. Kudengar kamu sudah kembali ke Indonesia. Kupandangi layar ponselku lama sekali. Aku ragu. Tapi sebelum sempat kubatalkan, pesan itu sudah terkirim. Jantungku berdegup kencang menunggu jawaban. Dan tak lama, ponselku bergetar. Arum, ya Tuhan, akhirnya aku bisa membaca pesanmu lagi. Iya, aku sudah kembali. Apa kabar kamu? Air mataku menetes lagi. Bukan karena sedih, tapi karena ada perasaan hangat yang lama tak kurasakan. Aku tahu, malam itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupku. Hari-hari setelah perbincangan tentang pesta perusahaan itu, sikap Ardi semakin jelas menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ia bukan lagi suami yang dulu penuh perhatian. Kini, setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya berisi sindiran, cacian, dan perbandingan yang membuatku semakin merasa tak dihargai. Pagi itu, aku sedang menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng, telur dadar, dan teh hangat. Masakan sederhana itu kulakukan dengan sepenuh hati, berharap Ardi mau makan dengan tenang. Namun, saat ia duduk di meja makan, wajahnya malah menunjukkan ketidaksukaan. Hanya ini, Rum, kamu tahu nggak, di kantor aku sering dibawakan bekal sama Rina. Nasinya wangi, launya rapi, ada buah, ada salad, bukan nasi goreng penuh minyak kayak gini. Aku terdiam. Hatiku seperti diremas. Maaf, Mas, aku akan coba belajar masak lebih baik lagi. Ardi mendengus sinis. Ah, sudahlah. Kamu memang gak bisa berkembang. Mana ada istri pejabat kantor besar yang cuma bisa masak makanan kampung? Malu aku kalau orang-orang tahu. Aku menunduk, menahan air mata. Bukan karena nasi gorengku dianggap remeh, tapi karena suamiku kini terang-terangan menyebut nama wanita lain untuk merendahkanku. Hari demi hari, aku semakin sering mendengar nama Rina. Wanita itu seakan menjadi bayangan yang selalu menyertai langkah Ardi. Setiap kali ia pulang, ada saja cerita tentang Rina. Rum, kamu tahu nggak, tadi Rina cantik banget pakai dress merah.
Semua mata di kantor tertuju padanya. Rum, kalau kamu bisa secantik Rina, mungkin aku bakal lebih betah di rumah. Rum, kamu harus belajar dari Rina. Dia pinter ngobrol, nyambung sama semua orang, bukan kayak kamu yang polos. Kata-kata itu terus diulang, seolah Ardi sengaja menusuk jantungku dengan pisau tumpul yang digesek perlahan. Aku pernah mencoba menegurnya dengan hati-hati. Mas, aku istrimu. Tolong jangan membandingkanku dengan wanita lain, apalagi kalau itu selingkuhanmu. Ardi menoleh dengan tatapan penuh amarah. Selingkuhan? Kamu jangan asal ngomong. Rina itu rekan kerja yang bisa bikin aku bangga. Coba kamu lihat dirimu di cermin. Apa yang bisa aku banggakan dari kamu? Hah? Aku tercekat. Tidak ada lagi kelembutan di wajahnya. Yang ada hanya sinis dan benci. Beberapa kali, Ardi bahkan sengaja mengajakku keluar hanya untuk mempermalukanku. Suatu sore, ia mengajakku ke mall. Aku sempat terkejut karena sudah lama kami tidak jalan bersama. Aku berpikir, mungkin ia ingin memperbaiki hubungan kami. Namun ternyata, semua itu hanya untuk membuatku malu. Saat kami masuk ke toko pakaian, Ardi berkata lantang di depan pegawai toko. Tolong carikan baju yang bisa bikin istri saya ini kelihatan agak mendingan. Soalnya, istriku ini nggak tahu cara berpakaian. Kalau bisa, yang murah aja, soalnya percuma beli yang mahal, nggak cocok dipakai. Pegawai toko menatapku iba. Aku hanya tersenyum kaku, meski di dalam hatiku menangis. Hari yang paling menyakitkan adalah ketika Ardi memberitahuku soal pesta perusahaan itu sekali lagi. Rum, aku udah bilang kan sejak kemarin-kemarin kalau minggu depan ada pesta besar di perusahaanku bekerja. Semua orang akan bawa pasangan. Aku jadi bawa Rina seperti rencanaku dulu. Kamu boleh datang tapi tidak berangkat denganku, aku akan menjemput Rina. Jangan harap kamu bisa berangkat denganku, aku tak mau. Aku malu jika harus berangkat denganmu, naik angkot aja. Aku mau orang-orang tahu kalau aku punya istri kampungan kayak kamu. Aku terdiam lama. Kata-kata itu bukan lagi sekadar menyakitkan, tapi juga penghinaan paling besar. Mas, kamu sadar nggak yang kamu katakan? Kamu tega menyuruh istri sahmu naik angkot, sementara kamu membawa selingkuhanmu dengan mobil? Tanyaku lirih, suaraku bergetar. Ardi tertawa sinis. Ya memang begitu kenyataannya. Kamu itu kampungan, Rum. Kamu nggak pantas sejajar dengan orang-orang kantor. Kalau kamu datang naik angkot, biar semua orang lihat. Aku nggak peduli. Yang penting, aku bisa tampil gagah dengan Rina di sisiku. Aku menatap wajahnya, berusaha menemukan sedikit saja sisa cinta yang dulu pernah ia tunjukkan. Tapi yang kulihat hanya kesombongan, nafsu, dan kebanggaan yang salah arah. Malam itu aku menangis di kamar sendirian. Namun di balik tangisku, ada sebuah tekad yang mulai tumbuh. Aku mulai sadar bahwa aku tidak boleh terus menjadi korban. Aku memikirkan kembali pesanku dengan Alex. Sudah beberapa kali kami bertukar kabar lewat pesan singkat. Alex menanyakan keadaanku, dan aku menjawab sejujur-jujurnya. Aku ceritakan bagaimana Ardi kini memperlakukanku. Balasan Alex membuatku tersentak. Arum, kamu nggak pantas diperlakukan seperti itu. Kamu wanita yang baik, cerdas, dan punya hati tulus. Aku masih menyesal karena dulu meninggalkanmu demi karierku. Tapi sekarang aku kembali. Izinkan aku membantumu. Aku tidak akan membiarkanmu dipermalukan di depan umum. Aku menutup mulutku, menahan isak tangis. Kata-katanya menembus dinding hatiku yang retak. Aku bisa merasakan ketulusan yang sama seperti dulu ketika kami masih bersama. Beberapa hari menjelang pesta, Ardi semakin sibuk. Ia terlihat bersemangat membeli jas baru, parfum baru, bahkan mengganti mobil dengan sewaan yang lebih mewah untuk satu malam itu. Semua dilakukan demi tampil sempurna di sisi Rina. Aku hanya memperhatikan dari jauh, tidak berkomentar apapun. Ardi pikir aku akan pasrah datang dengan angkot seperti yang ia perintahkan. Padahal, dalam hati aku sudah merencanakan sesuatu yang akan membuat malam pesta itu menjadi titik balik hidupku. Aku dan Alex diam-diam bertemu di sebuah kafe. Ia tampak jauh lebih matang dari dulu, sikapnya tenang, karismanya kuat, dan matanya masih menatapku dengan cara yang membuatku merasa istimewa. Arum,
Ucapnya pelan, aku tahu kamu sudah menikah, dan aku tidak akan memaksakan apapun. Tapi tolong izinkan aku ada di pihakmu kali ini. Aku tidak bisa melihatmu dihina. Aku menatapnya, air mata hampir jatuh. Alex, aku sudah terlalu lama menahan sakit. Kalau aku jujur, aku ingin Ardi tahu bahwa aku bukan wanita lemah seperti yang ia kira. Aku ingin dia melihat bahwa aku bisa berdiri di atas kakinya sendiri, bahkan lebih tinggi dari dirinya. Alex tersenyum samar. Kalau begitu, percayakan padaku. Saat pesta nanti, biarkan aku yang membawamu masuk. Aku ingin semua orang tahu siapa Arum sebenarnya. Aku menunduk, mengangguk pelan. Di hatiku, ada perasaan campur aduk, takut, gugup, tapi juga ada secercah kebahagiaan yang sudah lama hilang. Malam pesta itu semakin dekat. Ardi semakin jarang pulang, sibuk mengatur penampilan dirinya dan Rina. Bahkan, aku mendengar ia dengan bangga menceritakan pada keluarganya bahwa ia akan membawa wanita cantik ke pesta besar perusahaannya. Ia tidak pernah menyebut namaku, istrinya sendiri. Aku tahu, luka ini sudah terlalu dalam. Dan pesta nanti akan menjadi titik akhir dari semua penderitaanku bersama Ardi. Aku menatap cermin di kamarku malam itu. Wajahku terlihat pucat karena terlalu banyak menangis. Tapi dalam pantulan cermin itu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan bangkit. Aku akan membuat Ardi menyesal telah merendahkanku. Dan aku tahu, dengan hadirnya Alex di sisiku, malam itu akan menjadi malam pembalasan yang elegan. Pagi itu, rumah terasa hening. Ardi sudah berangkat sejak subuh, katanya ada urusan kantor sekaligus fitting jas untuk pesta perusahaan. Aku hanya duduk di meja makan sendirian, menatap piring kosong yang tidak tersentuh. Perasaan di hatiku bercampur aduk, antara sakit hati karena dipermalukan suami sendiri, juga semangat aneh yang mulai muncul di dalam diriku. Aku sadar, pesta itu akan menjadi titik balik. Entah aku akan benar-benar jatuh terpuruk di hadapan semua orang, atau aku akan berdiri tegak, menunjukkan siapa aku sebenarnya. Dan aku tahu, aku tidak sendiri. Ada seseorang yang diam-diam telah mengulurkan tangannya untukku. Alex. Siang itu, aku bertemu dengannya lagi. Kami janjian di sebuah butik mewah di pusat kota. Saat aku melangkah masuk, aku sempat merasa canggung. Lantai marmer yang berkilau, lampu kristal yang berkilauan, serta deretan gaun rancangan desainer internasional membuatku merasa kecil. Namun ketika Alex berdiri menyambutku dengan senyuman hangat, semua rasa canggung itu perlahan sirna. Arum, katanya pelan, aku senang sekali kamu datang. Aku ingin malam pesta nanti menjadi malam di mana kamu berdiri dengan anggun, bukan lagi sebagai istri yang dipermalukan, tapi sebagai wanita yang berharga. Aku hanya bisa menunduk. Alex, aku takut. Takut semua ini terlihat seperti aku membalas dendam dengan cara murahan. Takut orang-orang justru menertawakanku. Alex menatapku lekat, suaranya penuh keyakinan. Arum, kamu tidak murahan. Justru kamu terlalu berharga untuk diperlakukan seperti sekarang. Biarkan aku membantumu. Anggap saja ini caraku menebus kesalahanku di masa lalu, karena dulu pernah meninggalkanmu. Hatiku bergetar. Masih ada luka lama ketika Alex memilih karir di luar negeri ketimbang menikah denganku. Tapi saat melihat matanya yang penuh penyesalan dan ketulusan, aku tahu ia benar-benar tulus kali ini. Seorang konsultan butik datang menghampiri kami, seorang wanita muda berambut pirang sebahu. Selamat siang, Tuan Alex. Jadi ini wanita cantik yang akan Anda dampingi ke pesta nanti, katanya ramah, sambil menatapku kagum. Pipiku memanas. Bukan, maksud saya, aku bingung harus menjelaskan bagaimana posisiku. Namun Alex tersenyum tenang. Iya, dia wanita istimewa yang akan saya bawa malam itu. Kata-katanya membuat nafasku tercekat. Seketika, aku merasa sesuatu dalam diriku berdenyut, seperti api kecil yang baru disulut. Aku dipandu mencoba beberapa gaun. Awalnya aku gugup, merasa tidak pantas mengenakan pakaian mewah semacam itu. Gaun-gaun sutra, satin, hingga brokat dengan detail payet yang gemerlap menghiasi tubuhku. Saat aku keluar dari ruang ganti dengan gaun pertama, sebuah gaun biru gelap dengan potongan sederhana namun elegan, Alex menatapku lama, seakan kehilangan kata-kata.
Kamu luar biasa, Arum. Bahkan gaun ini kalah dengan kecantikanmu, katanya tulus. Aku tersenyum malu. Jangan bercanda, Alex. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara berjalan dengan gaun seperti ini. Ia tertawa kecil, lalu berdiri. Tenang saja. Aku akan membimbingmu. Malam itu, kamu tidak akan berjalan sendirian. Kami akhirnya memilih sebuah gaun berwarna emerald hijau dengan potongan bahu terbuka, elegan namun tidak berlebihan. Gaun itu jatuh mengikuti lekuk tubuhku dengan anggun, dan ketika aku menatap diriku di cermin, aku nyaris tidak percaya. Apakah ini benar-benar aku, Arum? Wanita yang selalu diejek kampungan oleh suaminya sendiri? Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat diriku sebagai wanita berkelas, anggun, dan percaya diri. Tidak hanya gaun, Alex juga mempersiapkan segala detail lain. Ia membawaku ke salon kecantikan terbaik, tempat para artis papan atas biasa merawat diri. Rambutku yang selama ini hanya dikuncir sederhana kini ditata menjadi gelombang elegan yang menjuntai. Wajahku dirias natural namun berkelas, menonjolkan kecantikan asliku. Aku hampir menangis ketika melihat hasil akhirnya. Bukan karena makeup itu, tapi karena aku sadar, selama ini aku bukan tidak cantik, hanya saja aku tidak pernah punya kesempatan untuk menunjukkan siapa diriku. Alex berdiri di sampingku, tersenyum puas. Ini dia Arum yang dulu selalu kuingat. Wanita yang mampu membuat semua orang terdiam hanya dengan satu tatapan. Sore itu, kami duduk di sebuah kafe kecil setelah semua persiapan selesai. Aku masih merasa gugup. Alex, apa yang kamu lakukan ini? Apa tidak berlebihan? Aku takut orang-orang berpikir aku sengaja ingin mempermalukan Ardi. Alex menatapku serius. Arum, kamu tidak sedang mempermalukan siapapun. Kamu hanya menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Kalau mereka merasa malu, itu karena mereka yang sudah merendahkanmu. Ingat itu. Aku mengangguk pelan. Kata-katanya meneguhkan hatiku. Di rumah, Ardi sama sekali tidak peduli dengan apa yang kulakukan. Ia semakin sibuk dengan Rina, bahkan pulang membawa setumpuk belanjaan, sepatu, perhiasan, dan gaun untuk selingkuhannya. Aku hanya bisa tersenyum miris melihat betapa bangganya ia memamerkan semua itu, seolah Rina adalah istrinya yang sah. Rum, nanti kamu jangan bikin malu ya. Kalaupun datang, duduk aja di pojokan. Jangan coba-coba mendekat ke lingkaran penting, katanya dengan wajah congkak. Aku hanya menjawab singkat, iya, Mas. Dalam hati aku tersenyum pahit. Biarlah ia tidak tahu. Semakin ia meremehkanku, semakin besar kejutan yang akan ia dapatkan nanti. Hari pesta pun tiba. Dari pagi, jantungku berdebar tidak karuan. Aku berusaha tetap tenang, menyiapkan diri. Ardi sudah berangkat lebih dulu dengan mobilnya, membawa Rina yang tampak begitu percaya diri. Mereka berangkat sambil tertawa, tak peduli pada perasaanku. Aku menatap mereka dari jendela, lalu menarik napas panjang. Bersabarlah, Arum. Malam ini bukan akhir untukmu, tapi awal yang baru. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah berwarna hitam mengilap berhenti di depan rumahku. Pintu terbuka, dan Alex keluar dengan jas hitam elegan, terlihat begitu karismatik. Ia tersenyum dan mengulurkan tangan. Waktunya, Arum. Malam ini, kamu akan membuat semua orang terpesona. Aku menggenggam tangannya. Dan saat aku melangkah masuk ke mobil itu, aku tahu, malam ini adalah malam di mana hidupku akan berubah selamanya. Malam itu adalah malam yang akan selalu kuingat. Sebuah malam di mana segala penghinaan, luka, dan air mata yang selama ini kutelan dalam diam, berbalik menjadi senjata yang justru membuatku berdiri tegak, sementara suamiku, Ardi, serta perempuan simpanannya, Rina, terjerembab dalam kehinaan. Hari itu, sejak pagi aku sudah bersiap. Sejujurnya, tidak ada keinginan dalam hatiku untuk datang ke pesta perusahaan tempat Ardi bekerja. Aku tahu undangan itu ia sampaikan padaku dengan setengah hati, bahkan seakan berniat mengejek. Kalau mau datang, ya datang saja, Arum. Tapi aku berangkat duluan sama teman-teman kantor. Kamu kan bisa nyusul pakai angkot, katanya dengan nada acuh. Aku hanya tersenyum, meski di dalam dada ada rasa sesak yang menyesakkan. Sungguh,
Bagaimana mungkin seorang suami tega berkata seperti itu pada istrinya? Tetapi aku diam. Aku hanya menjawab pelan, "Baik, Mas. Aku akan datang." Ardi sama sekali tidak menyadari bahwa aku memiliki rencana besar malam ini. Ia tidak tahu siapa yang sebenarnya akan kutemui di pesta itu. Ia tidak tahu bahwa orang yang pernah sangat berarti dalam hidupku, kini menjadi atasan tertingginya. Seusai Ardi pergi, aku duduk di depan cermin. Kusapu wajahku dengan kuas tipis, merapikan riasan yang sederhana tapi elegan. Gaun biru navy dengan potongan off-shoulder sudah tergantung di lemari, menungguku mengenakannya. Gaun itu bukan gaun sembarangan, Alex sendiri yang mengirimkannya, lengkap dengan sepatu hak tinggi berkilau dan perhiasan berlian sederhana namun anggun. Sambil bersiap, aku menatap pantulan diriku di cermin. Rambut panjangku kubiarkan tergerai dengan gelombang halus, menambah kesan dewasa dan berkelas. Senyumku muncul perlahan, bukan karena kebahagiaan semata, tapi karena keyakinan. Inilah saatnya aku membalikkan keadaan. Sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan rumahku. Mobil hitam dengan kilauan elegan yang pasti membuat mata siapapun terpaku. Dari balik jendela, kulihat sosok pria yang dulu pernah menjadi bagian besar dari hidupku, Alex. Ia turun dari mobil dengan jas hitam rapi, lalu berjalan ke arahku sambil tersenyum hangat. Arum, suaranya berat, penuh wibawa, tapi ada kelembutan yang membuat hatiku bergetar. "Alex," jawabku lirih. Aku melangkah menghampirinya. Ia membuka pintu mobil untukku dengan sikap gentleman yang tidak pernah kulupakan. Dan pada detik itu aku merasa seperti seorang ratu. "Terima kasih sudah mau datang bersamaku," katanya sambil menundukkan tubuh sedikit, seolah memberi penghormatan. Aku mengangguk, "Terima kasih sudah menjemputku." Perjalanan menuju hotel tempat pesta berlangsung begitu tenang. Dari kaca mobil, kulihat lampu-lampu kota berkelip, seolah ikut merayakan malam ini. Alex sesekali melirikku. "Kamu terlihat sangat cantik malam ini, Arum," ujarnya pelan. Aku menunduk, tersipu. "Terima kasih. "Gaun ini, kamu yang pilih, ya?" Iya. "Kupikir warna biru navy ini cocok dengan kepribadianmu. Tenang, anggun, tapi kuat." Aku tersenyum. Hati kecilku meleleh mendengar kata-katanya. Betapa berbeda caranya memperlakukanku dengan Ardi, suamiku sendiri, yang tak pernah peduli bahkan dengan pakaian yang kupakai sehari-hari. Mobil berhenti di depan hotel megah, tempat pesta berlangsung. Karpet merah terbentang, tamu-tamu berdatangan dengan pasangan masing-masing. Lampu-lampu kristal berkilau dari dalam ruangan, menambah kesan mewah. Ketika pintu mobil terbuka, aku bisa merasakan sepasang mata memandangiku dengan penuh rasa ingin tahu. Bukan hanya satu pasang, tetapi puluhan, bahkan ratusan. Semua tamu yang hadir seolah menoleh padaku. Aku keluar dengan perlahan, melangkah anggun. Dan yang membuat semua orang ternganga adalah kenyataan bahwa bos besar mereka, Alex, sendiri yang membukakan pintu mobil untukku. Bisik-bisik mulai terdengar. "Siapa itu? Cantik sekali, apa dia artis?" Kenapa Pak Alex terlihat sangat akrab dengannya? Aku hanya tersenyum, menegakkan kepala. Inilah panggungku malam ini. Sementara itu, di dalam ruangan, Ardi sudah duduk dengan Rina di sisinya. Mereka tampak mesra, tertawa bersama di meja depan yang cukup mencolok. Ardi sama sekali tidak menyangka aku akan datang. Apalagi datang dengan penampilan seperti ini. Saat pintu ruangan terbuka dan aku masuk bersama Alex, suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada kami. Ardi yang tengah meneguk minumannya langsung tersedak. Rina sampai ternganga, matanya melebar tak percaya. Aku bisa melihat jelas wajah Ardi yang pucat pasi. Tangannya gemetar, bahkan hampir menjatuhkan gelas yang dipegangnya. Rina pun berbisik panik. "Ardi, itu istrimu, kan? Kok dia bareng Pak Alex?" Ardi tidak menjawab. Ia hanya membeku, wajahnya merah padam menahan malu sekaligus terkejut. Aku melangkah dengan percaya diri, menyusuri karpet menuju meja utama. Alex berjalan di sampingku, seolah ingin menunjukkan pada semua orang bahwa aku adalah tamu istimewanya. "Selamat datang, Arum," ucap Alex dengan suara cukup keras, seakan sengaja agar semua orang mendengar. "Aku senang sekali kamu bisa hadir malam ini."
Aku tersenyum, terima kasih sudah mengundangku, Alex. Dan sekali lagi, bisik-bisik memenuhi ruangan. Kini semua orang tahu, aku bukanlah istri biasa yang bisa diremehkan. Aku duduk di kursi yang disediakan Alex di sampingnya. Posisi itu jelas-jelas menunjukkan betapa istimewanya aku di matanya. Ardi yang duduk tak jauh dari kami semakin gelisah. Wajahnya merah padam, sementara Rina tampak salah tingkah, tak berhenti melirikku dengan tatapan iri sekaligus benci. Saat acara mulai, Alex berdiri di podium memberikan sambutan. Suaranya tegas, penuh wibawa. Namun sebelum ia mengakhiri sambutannya, tiba-tiba ia menoleh padaku. Hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan seseorang yang sangat istimewa malam ini. Beliau bukan hanya tamu, tapi seseorang yang memiliki tempat penting dalam hidup saya. Tepuk tangan pun bergemuruh. Semua mata kembali tertuju padaku. Aku berdiri dengan anggun, tersenyum, lalu sedikit mengangguk memberi salam pada tamu yang hadir. Aku bisa merasakan tatapan Ardi yang penuh amarah sekaligus ketakutan. Rina tampak hampir meledak menahan rasa iri. Dan aku justru merasa puas. Acara berlanjut dengan makan malam. Aku sengaja mengambil kesempatan untuk berjalan ke arah meja Ardi dan Rina. Dengan senyum tenang, aku berdiri di depan mereka. Selamat malam, Mas Ardi. Mbak Rina, sapaku dengan nada halus tapi menusuk. Ardi mendongak, wajahnya kaku. Kenapa kamu bisa? Aku menyela, kenapa aku bisa datang dengan Pak Alex? Mungkin Mas lupa, aku dan Alex sudah saling mengenal sejak lama. Bahkan, sebelum aku menikah denganmu. Rina terperanjat. Apa? Aku tersenyum miring. Iya, Mbak. Dunia ini sempit, ya? Tidak kusangka, ternyata suami yang begitu membanggakanmu hanyalah bawahan dari pria yang dulu pernah hampir menikah denganku. Wajah Rina memucat. Ardi tampak menunduk, keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Aku melanjutkan dengan suara cukup keras, agar orang-orang di sekitar bisa mendengar. Mas Ardi, malam ini aku datang bukan hanya untuk menghadiri pesta perusahaanmu. Aku datang untuk mengembalikan sesuatu yang sudah lama hilang dariku, harga diriku. Suasana mendadak hening. Semua orang menatap kami. Alex yang berdiri tak jauh ikut memperhatikan dengan ekspresi serius, membiarkan aku berbicara. Aku tahu selama ini Mas sudah berselingkuh dengan Rina. Aku tahu Mas sering mempermalukanku, memperlakukan aku seakan aku tidak berarti. Tapi malam ini, di depan semua orang, aku ingin katakan, aku tidak sudi lagi hidup dengan laki-laki yang tidak bisa menghargai istrinya. Aku mengeluarkan sebuah amplop dari tas kecilku. Di dalamnya ada berkas gugatan cerai yang sudah kusiapkan. Mulai malam ini, aku tidak lagi menjadi istrimu, Ardi. Semua orang terkejut. Suara bisik-bisik kembali memenuhi ruangan. Ardi terpaku, wajahnya pucat, tangannya gemetar saat menerima amplop itu. Rina melotot, wajahnya merah padam karena malu. Kamu keterlaluan, bentaknya. Aku menatapnya tajam. Yang keterlaluan adalah kamu, Rina. Merebut suami orang, merasa bangga jadi pelakor. Tapi sekarang lihatlah, orang yang kamu banggakan sudah jatuh terhina. Kamu masih mau tetap bersamanya? Rina terdiam, wajahnya memerah lalu menunduk. Dan di saat suasana semakin menegang, Alex maju ke depan. Ia berdiri di sampingku, lalu menggenggam tanganku dengan erat. Hadirin sekalian, malam ini saya ingin menyampaikan sesuatu. Arum bukan hanya tamu istimewa bagi saya. Dia adalah wanita yang dulu pernah saya cintai, dan sampai sekarang, rasa itu tidak pernah hilang. Suara tamu riuh rendah. Aku tertegun, menatap Alex. Ia menatapku dengan penuh keyakinan. Arum, malam ini, di depan semua orang, aku ingin melamarmu. Maukan kamu menikah denganku? Ruangan langsung hening. Semua mata tertuju padaku. Ardi terlihat nyaris pingsan, wajahnya hancur. Rina hanya bisa menutup mulutnya, tak percaya dengan apa yang terjadi. Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum. Ya, Alex, aku mau. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Banyak yang bersorak, ada pula yang terkejut.
Tetapi yang paling penting, aku telah membalikkan keadaan. Aku, Arum, yang dulu selalu diremehkan, kini berdiri tegak dengan penuh harga diri. Ardi hanya bisa terdiam, wajahnya penuh rasa malu. Aku bisa melihat matanya berkaca-kaca, entah karena marah, sakit hati, atau menyesal. Tapi aku tidak peduli lagi. Malam itu, di depan semua orang, aku resmi melepaskan ikatan pernikahanku dengan Ardi dan menerima lamaran Alex, bos besarnya. Sementara Ardi jatuh terhina, aku justru melangkah menuju kehidupan baru yang lebih berharga. Malam pesta itu seakan menjadi titik balik dalam hidupku. Satu langkah kecil yang kuambil dengan penuh keberanian telah mengguncang dunia Ardi dan Rina. Aku yang selama ini diperlakukan seakan tak berarti, kini justru menjadi pusat perhatian, menjadi wanita yang berdiri tegak dengan harga diri yang utuh. Namun, pesta hanyalah permulaan. Setelah semua sorak-sorai dan tepuk tangan reda, setelah tamu-tamu pulang dengan membawa cerita heboh itu, kehidupan nyata pun kembali berjalan. Dan di sanalah ujian sebenarnya dimulai, bukan untukku, tetapi untuk Ardi dan Rina. Keesokan harinya, kabar tentang pesta semalam sudah tersebar luas di kantor Ardi. Bagaimana tidak? Semua orang membicarakan momen dramatis itu. Dari mulai kedatanganku dengan Alex, pernyataan berani tentang perselingkuhan, hingga keputusan cerai dan lamaran mendadak yang membuat seluruh ruangan heboh. Di ruang kerja, Ardi datang dengan wajah muram. Langkahnya berat, seolah kaki-kakinya dipasung oleh rasa malu. Rekan-rekan sekantor menatapnya dengan tatapan penuh sindiran. Ada yang berbisik-bisik sambil menahan tawa, ada pula yang terang-terangan menatap dengan ekspresi jijik. Itu kan suaminya Bu Arum yang semalam dipermalukan di depan umum, bisik seorang karyawan. Iya, yang istrinya dilamar langsung sama Pak Alex. Hahaha, kebayang gak sih malunya, timpal yang lain. Ardi mendengar semua itu. Wajahnya merah padam, tangannya mengepal. Tapi apa daya, ia tidak bisa membela diri. Semuanya nyata. Semuanya terjadi di depan mata orang banyak. Di ruangannya, ia duduk terpaku, menatap meja kerja. Hatinya hancur. Rasa malu, marah, dan penyesalan bercampur jadi satu. Ia membayangkan wajah Arum yang begitu anggun malam itu, lalu wajah Alex yang dengan gagah berani melamarnya. Hatinya sakit bukan main. Kenapa harus begitu? Kenapa dia harus datang dengan Alex? Kenapa harus mempermalukan aku di depan semua orang? Gumamnya sambil meninju meja. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu jawabannya. Semua itu adalah akibat dari ulahnya sendiri. Ia yang berselingkuh. Ia yang meremehkan istrinya. Ia yang memilih mempermalukan Arum dengan sengaja. Dan kini, ia sendiri yang dipermalukan balik, jauh lebih parah. Sementara itu, Rina pun tak kalah terpuruk. Pagi itu ia mendatangi Ardi dengan wajah murung. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, berusaha mencari tempat aman untuk bicara. Ardi, apa yang terjadi semalam itu? Gila, suara Rina bergetar. Ardi menghela napas panjang. Aku nggak nyangka Arum bisa dekat dengan Alex. Aku sama sekali nggak tahu kalau mereka punya masa lalu. Rina mengetukkan jarinya ke meja, gelisah. Tapi yang aku nggak bisa terima, Ardi, dia mempermalukan kita berdua di depan semua orang. Semua tamu pesta tahu kalau aku selingkuh dengan kamu. Semua orang tahu kalau kamu suaminya, dan aku pelakornya. Ardi menatap Rina dengan tatapan penuh kekesalan. Kamu pikir aku nggak malu, hah? Aku ini karyawan di perusahaan itu. Semua orang lihat sendiri bagaimana istriku menyerahkan surat cerai, dan bosku sendiri melamarnya di depan umum. Aku ini habis, Rina. Habis. Rina terdiam. Ada rasa takut yang menyelusup dalam hatinya. Ia mulai berpikir ulang. Apakah masih pantas ia bersama Ardi? Lelaki yang kini jadi bahan gunjingan, yang karirnya hancur, yang sebentar lagi mungkin kehilangan pekerjaannya? Sementara itu, kehidupanku berjalan dengan tenang. Setelah pesta, aku dan Alex semakin sering bertemu. Ia menepati janjinya untuk mendampingiku, memberikan rasa aman yang selama ini hilang. Suatu sore, kami duduk di sebuah restoran mewah. Pemandangan kota dari lantai atas begitu indah, lampu-lampu berkelip seakan bintang di bumi. Alex menatapku sambil tersenyum. Arum,
Aku tahu semua ini datang begitu cepat. Aku tahu kamu baru saja melalui masa sulit dengan Ardi. Tapi aku ingin kamu tahu, aku serius dengan apa yang kukatakan malam itu. Aku ingin menikahimu. Aku ingin membahagiakanmu. Aku terdiam sejenak, menatap matanya. Ada ketulusan di sana, ketulusan yang tidak pernah kulihat dari Ardi. Alex, aku percaya padamu. Aku tahu kamu bukan hanya bicara, tapi, izinkan aku butuh sedikit waktu. Aku ingin memastikan diriku benar-benar siap. Alex mengangguk, menggenggam tanganku lembut. Tentu, aku akan menunggu selama yang kamu butuhkan. Beberapa minggu berlalu. Kehidupan Ardi semakin terpuruk. Di kantor, ia tak lagi dihormati. Rekan-rekan menjauh, atasannya mencibir. Bahkan, Alex sendiri memberikan tekanan halus dengan tidak lagi melibatkan Ardi dalam proyek-proyek penting. Akhirnya, rasa malu yang tak tertahankan membuat Ardi mengambil keputusan, ia mengundurkan diri. Hari itu, ia pulang dengan wajah lesu. Rina menyambutnya di ruang tamu dengan ekspresi dingin. Jadi, kamu beneran resign? Tanya Rina. Ardi mengangguk, aku nggak tahan lagi. Setiap hari jadi bahan omongan. Aku nggak bisa kerja dengan tenang. Rina menatapnya tajam. Lalu sekarang, kita mau hidup dari apa? Kamu pikir aku mau hidup dengan laki-laki pengangguran? Ardi terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Dulu ia membanggakan diri di hadapan Rina, merasa gagah bisa punya wanita lain selain istrinya. Tapi sekarang, ia hanyalah lelaki tanpa pekerjaan, tanpa harga diri. Hari demi hari, hubungan mereka semakin renggang. Rina sering menghilang, sering pulang larut malam tanpa kabar. Hingga suatu hari, ia berkata dengan tegas, Ardi, aku nggak bisa lagi sama kamu. Kamu bukan siapa-siapa sekarang. Maaf, aku pergi. Dan begitulah, Rina meninggalkannya. Ardi benar-benar jatuh. Tidak hanya kehilangan pekerjaannya, tapi juga kehilangan wanita yang selama ini ia banggakan. Sementara itu, kehidupanku justru semakin bahagia. Aku dan Alex semakin dekat. Ia mengenalkanku pada keluarganya, membawaku ke acara-acara penting, memperlakukanku layaknya seorang ratu. Suatu hari, ia membawaku ke sebuah villa indah di pinggiran kota. Malam itu, suasana begitu romantis. Lampu-lampu taman berkelip, udara sejuk, dan musik lembut mengiringi kebersamaan kami. Alex menggenggam tanganku, lalu berlutut di hadapanku. Arum, aku tidak ingin menunda lagi. Aku sudah menunggu terlalu lama sejak dulu. Maukan kamu resmi menjadi istriku? Air mataku menetes. Aku mengangguk sambil tersenyum. Ya, Alex, aku mau. Dan di detik itu, aku merasa hidupku benar-benar dimulai kembali. Sementara aku bersiap menuju kehidupan baru dengan penuh kebahagiaan, Ardi semakin terpuruk. Ia menjadi pengangguran, hidup dari tabungan yang semakin menipis. Tanpa Rina, tanpa pekerjaan, tanpa harga diri. Kadang ia mencoba menghubungiku, mengirim pesan penuh penyesalan. Arum, maafkan aku. Aku salah. Tolong beri aku kesempatan kedua. Namun aku hanya menatap pesan itu dengan senyum miris. Kesempatan sudah lama kuberikan, tapi ia sia-siakan. Kini, aku tidak sudi lagi. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan persiapan pernikahanku dengan Alex. Keluargaku bahagia, sahabat-sahabatku mendukung, dan Alex membanjiriku dengan perhatian yang tulus. Aku sadar, kebahagiaan ini bukan semata karena aku menikah dengan pria kaya atau berkuasa. Kebahagiaan ini lahir karena aku akhirnya dihargai, dicintai, dan ditempatkan di posisi yang seharusnya, bukan direndahkan, bukan dipermalukan. Dan Ardi? Ia hanyalah bayangan masa lalu, lelaki yang kini merana dalam penyesalannya sendiri. Malam menjelang pernikahanku, aku menulis sebuah catatan kecil dalam buku harianku. Dulu aku pernah menangis karena disia-siakan. Tapi kini aku tersenyum karena akhirnya aku diselamatkan. Hidup memang berputar, dan roda nasib selalu berputar. Hari ini aku berdiri di atas, bukan untuk balas dendam, tapi untuk mengingatkan diriku, jangan pernah biarkan orang lain meremehkan kita. Karena kita berharga, lebih dari yang mereka kira. Hari pernikahanku dengan Alex akhirnya tiba.
Hari yang dulu tak pernah kubayangkan akan datang secepat ini. Dulu aku pikir hidupku akan habis dalam kesedihan bersama Ardi, suami yang mengkhianati dan mempermalukanku. Tapi takdir berputar, dan aku dipertemukan kembali dengan Alex, pria yang sejak dulu menyimpan cintanya untukku. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja muncul, sinarnya menembus tirai kamar dan menciptakan kilauan hangat. Jantungku berdebar tak karuan, bukan karena gugup, melainkan karena bahagia. Di meja rias, gaun pengantin putih berkilau tergantung anggun. Gaun rancangan khusus seorang desainer ternama, dengan rendah halus dan potongan elegan yang membuatku terlihat seperti seorang ratu. Alex lah yang memesan gaun itu, katanya, kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Make-up artis profesional datang ke rumah sejak pagi. Rambutku ditata dalam gelombang halus dengan hiasan tiara sederhana, wajahku dirias natural namun mempesona. Saat aku menatap cermin, aku hampir tak percaya dengan diriku sendiri. Apakah ini benar-benar aku, Arum yang dulu selalu diremehkan, batinku sambil menahan air mata haru. Ibuku, yang duduk tak jauh, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kamu cantik sekali, Nak. Ibu bangga padamu. Aku menggenggam tangannya. Terima kasih, Bu. Semua ini untuk ibu juga. Aku ingin ibu melihat aku bahagia. Sementara itu, di tempat lain, Ardi terbangun dengan kepala berat. Malam sebelumnya ia menenggak alkohol untuk melupakan semua kepedihannya. Kini ia terbaring di kasur tipis di kamar kontrakan sederhana. Sejak resign, ia tidak mampu lagi mempertahankan rumah mewah yang dulu kami tinggali. Rina pun telah meninggalkannya, mencari lelaki lain yang lebih mapan. Ardi bangkit dengan mata sembab. Ia membuka ponselnya, dan di sana ia melihat berita di media sosial. Pernikahan megah CEO muda Alex dan Arum digelar hari ini. Foto-foto wajahku bersama Alex tersebar luas. Wajahku yang berseri-seri, gaun putih yang memesona, dan senyum bahagia yang terpampang jelas. Ardi menatap layar dengan tangan gemetar. Arum, jangan menikah dengan dia. Tolong jangan tinggalkan aku. Tapi ia tahu, semuanya sudah terlambat. Gedung pernikahan tempat acara digelar tampak bak istana. Hiasan bunga mawar putih memenuhi setiap sudut, lampu kristal berkilauan, dan karpet merah membentang panjang menyambut tamu undangan. Para tamu yang hadir adalah orang-orang penting, pengusaha besar, pejabat, artis, bahkan beberapa rekan dari luar negeri Alex. Aku berjalan masuk dengan langkah anggun, didampingi oleh ayahku yang tersisa. Di depan altar, Alex berdiri gagah dengan jas hitam yang elegan. Matanya tak lepas dariku sejak aku melangkah masuk. Musik lembut mengiringi langkahku. Setiap detik terasa seperti mimpi. Aku bisa melihat beberapa tamu meneteskan air mata haru, menyaksikan bagaimana seorang wanita yang dulu dianggap biasa, kini berdiri anggun sebagai pengantin dari seorang pria kaya dan berpengaruh. Saat sampai di depan altar, Alex menyambutku dengan senyum hangat. Ia menggenggam tanganku erat. Kamu sangat cantik, bisiknya. Aku tersenyum, menahan air mata. Terima kasih, aku bahagia bisa berdiri di sini bersamamu. Prosesi pernikahan berjalan dengan hikmat. Janji suci diucapkan, cincin emas melingkar di jari manis kami masing-masing. Saat Alex mengucapkan, aku berjanji akan mencintai dan melindungimu seumur hidupku, suaranya terdengar penuh keyakinan. Dan ketika akhirnya ia mencium keningku, seluruh ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan. Hari itu, aku resmi menjadi istrinya. Namun, di luar gedung megah itu, seorang lelaki berdiri dengan wajah kusut. Ardi. Ia datang bukan sebagai tamu undangan, melainkan hanya ingin melihat dari kejauhan. Pakaian yang dikenakannya sederhana, jauh dari rapi. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, mata merah karena kurang tidur. Ia berdiri di balik pagar, menatapku dari kejauhan. Air mata menetes di pipinya. Arum, maafkan aku. Harusnya aku yang berdiri di sampingmu hari ini. Harusnya aku yang menggenggam tanganmu. Tapi aku bodoh, aku kehilanganmu. Beberapa orang tamu yang lewat meliriknya dengan tatapan heran, ada pula yang mengenalnya dan berbisik-bisik. Itu kan mantan suaminya Bu Arum? Kasihan, lihat, sekarang jatuh miskin. Ardi semakin terpuruk. Ia ingin masuk,
ingin menghentikan acara itu, tapi apa daya? Ia tidak punya undangan, tidak punya kekuatan. Satpam dengan tegas menghalanginya. Pesta resepsi digelar begitu meriah. Musik, tarian, hidangan mewah, semuanya sempurna. Aku dan Alex berjalan berkeliling menyapa tamu. Mereka mengucapkan selamat, memujiku, memuji betapa serasi aku dan Alex. Di satu meja, beberapa rekan kerja Alex yang juga dulu rekan kerja Ardi, berbincang. Arum benar-benar cantik, ya. Pantas saja Pak Alex jatuh hati. Dan Ardi, malang sekali nasibnya. Dulu begitu sombong dengan selingkuhannya, sekarang malah jatuh miskin. Aku mendengar sepintas, tapi aku hanya tersenyum. Aku tidak perlu membalas dendam dengan kata-kata. Kehidupan sudah membalas untukku. Beberapa hari setelah pernikahan, aku resmi pindah ke rumah Alex, sebuah Mansion megah dengan halaman luas dan pemandangan indah. Hidupku berubah drastis. Aku tidak lagi harus memikirkan apakah uang belanja cukup atau apakah suamiku akan pulang membawa perempuan lain. Alex memperlakukanku seperti permaisuri. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan bersama chef pribadi, setiap malam ia memastikan aku tidur dengan tenang. Ia juga tidak segan melibatkan aku dalam pekerjaannya, mengajakku ke rapat penting, mengenalkanku pada mitra-mitra besar. Arum, katanya suatu sore ketika kami duduk di balkon Mansion. Aku ingin kamu ikut mengelola yayasan sosial yang selama ini aku dirikan. Aku tahu kamu punya hati yang besar untuk membantu orang lain. Aku tersenyum, mengangguk. Dengan senang hati, Alex. Aku ingin hidupku bermanfaat, bukan hanya untukku, tapi juga untuk orang lain. Aku merasa benar-benar dihargai. Hidupku kini penuh arti. Sementara itu, Ardi semakin hancur. Kehidupannya sebagai pengangguran membuat tabungannya habis. Rina benar-benar menghilang, tak lagi mau dihubungi. Rumah kontrakan tempat ia tinggal pun mulai menunggak bayaran. Ia sering termenung di kamar, menatap foto pernikahan lama kami yang masih tersisa. Air matanya jatuh membasahi bingkai. Arum, aku menyesal. Aku ingin kembali padamu. Tolong, beri aku kesempatan. Ia mencoba menghubungiku, mengirim pesan demi pesan. Arum, aku janji akan berubah. Arum, aku salah. Tolong jangan tinggalkan aku. Arum, aku mencintaimu. Namun aku tidak pernah menjawab. Alex bahkan tahu soal pesan-pesan itu. Suatu malam, ia berkata padaku, jika kamu merasa terganggu, aku bisa pastikan dia tidak akan mendekatimu lagi. Aku menggeleng. Tidak perlu, Alex. Biarkan saja. Biarkan dia merasakan akibat dari perbuatannya. Hari-hariku kini berjalan penuh kebahagiaan. Aku dan Alex bepergian ke luar negeri untuk bulan madu, menikmati keindahan Paris, Roma, dan Maldives. Aku benar-benar merasa seperti hidup di dongeng. Setiap kali aku melihat Alex menatapku dengan penuh cinta, aku merasa bersyukur. Bersyukur karena meski sempat disia-siakan, akhirnya aku mendapatkan cinta yang tulus. Dan Ardi? Ia semakin terpuruk dalam kesendiriannya. Teman-teman menjauh, keluarganya malu, pekerjaannya hilang, dan Rina tak lagi di sisinya. Hidupnya benar-benar hancur. Aku sadar, hidup memang berputar. Dulu aku berada di bawah, dipermalukan, dihina. Tapi kini aku berdiri di atas, dengan penuh kebahagiaan dan harga diri. Dan Ardi? Ia menjadi bukti nyata bahwa karma itu ada. Bahwa siapa yang menanam penghinaan, akan menuai kehinaan berkali lipat. Malam itu, saat aku dan Alex berdua di balkon, aku menatap bintang sambil tersenyum. Terima kasih, Tuhan. Engkau sudah membalikkan keadaan. Engkau sudah mengangkatku dari keterpurukan. Kini aku bahagia, dan aku akan menjaga kebahagiaan ini sebaik-baiknya. Alex merangkulku erat. Dan aku akan pastikan kamu tidak pernah menangis lagi, Arum. Aku menutup mata, menikmati hangatnya pelukan itu. Dalam hati, aku berbisik. Selamat tinggal, Ardi. Selamat tinggal, masa lalu yang menyakitkan. Aku tidak akan pernah kembali padamu. Hidupku kini bersama Alex, dan aku bahagia. Hari-hari setelah pernikahan berjalan seperti mimpi indah. Hidupku dengan Alex begitu damai,
penuh kasih sayang, dan yang paling penting, penuh penghargaan. Setelah sekian lama merasa diremehkan dan diperlakukan seperti tidak ada harganya, kini aku merasakan betapa berharganya diriku di mata seorang pria. Setiap pagi, aku selalu terbangun dengan aroma kopi hangat yang dibuatkan oleh barista di rumah kami. Namun kadang, Alex yang bangun lebih awal diam-diam menyiapkan kopi untukku sendiri. Ia tak canggung berdiri di dapur, padahal ada chef yang siap sedia melayani. "Kenapa kamu repot-repot membuat ini sendiri?" tanyaku suatu pagi ketika ia menyodorkan secangkir kopi susu panas. Ia tersenyum lembut. "Karena aku ingin kamu memulai hari dengan sesuatu yang aku buat dengan tanganku sendiri. Itu tanda cintaku untukmu." Hatiku meleleh mendengar itu. Aku memandang wajahnya yang penuh ketulusan, lalu menyeruput kopi yang ia buat. Rasanya memang tak seprofesional buatan barista, tapi ada kehangatan yang membuatnya terasa jauh lebih istimewa. Siang hari, aku mulai sibuk dengan kegiatanku di yayasan sosial milik Alex. Yayasan itu fokus membantu anak-anak yatim piatu, memberikan pendidikan dan tempat tinggal yang layak. Saat pertama kali diajak Alex untuk berkunjung ke panti asuhan yang dikelola yayasan, hatiku langsung tersentuh. Anak-anak itu menyambutku dengan senyum polos dan teriakan gembira. Mereka memanggilku, Bunda Arum, sejak hari pertama. Aku menangis haru, lalu memeluk mereka satu persatu. "Aku ingin berada di sini sesering mungkin," kataku pada Alex malam itu. Ia mengangguk. "Aku tahu kamu punya hati yang besar, Arum. Dan aku yakin, bersama kamu, yayasan ini akan semakin berkembang." Sejak saat itu, aku mulai ikut aktif mengurus program pendidikan, bahkan membuat kelas keterampilan untuk anak-anak remaja di sana. Aku mengajarkan keterampilan sederhana seperti memasak, menjahit, dan membuat kerajinan tangan. Bagiku, memberi mereka bekal masa depan lebih penting daripada sekadar memberi uang. Kehidupanku kini benar-benar berbeda dengan dulu. Dulu, aku hanya seorang istri yang sering ditinggal, merasa kesepian, dan selalu dihina karena kesederhanaanku. Kini, aku menjadi istri seorang pria sukses yang mencintaiku dengan tulus, sekaligus menjadi sosok yang bermanfaat bagi banyak orang. Namun, kebahagiaan yang aku rasakan ini berbanding terbalik dengan kehidupan Ardi. Ardi semakin terpuruk dari hari ke hari. Setelah pekerjaannya hilang dan Rina benar-benar meninggalkannya, ia hidup dari belas kasihan teman-temannya. Namun lama-lama, teman-temannya pun menjauh. Bagaimana tidak? Ia sering meminjam uang tanpa bisa mengembalikannya. Di kamar kontrakan yang sempit, Ardi sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk. Ia bermimpi melihat aku dan Alex tertawa bersama, sementara ia hanya bisa menatap dari kejauhan. "Kenapa semua ini terjadi padaku?" ratapnya sendirian. "Padahal dulu aku punya segalanya. Rumah, pekerjaan bagus, istri setia. Tapi aku bodoh, aku hancurkan semua itu." Ia mencoba mencari pekerjaan baru, namun tak ada perusahaan yang mau menerimanya. Reputasinya tercoreng. Banyak yang tahu kisahnya, seorang suami yang berselingkuh, meninggalkan istri, lalu kehilangan segalanya. Orang-orang tak lagi percaya padanya. Sementara aku dan Alex semakin banyak tampil di acara-acara sosial. Kami menghadiri gala dinner amal, menghadiri seminar tentang pendidikan, bahkan sering muncul di media. Suatu kali, sebuah majalah ternama menulis artikel tentangku dengan judul, "Arum, dari wanita yang disia-siakan, kini jadi sosok inspiratif dan istri CEO muda sukses." Aku membaca artikel itu dengan senyum haru. Bukan karena aku ingin dipuji, tapi karena kisahku bisa menjadi inspirasi bagi banyak perempuan di luar sana yang mungkin sedang mengalami hal sama. Bahwa meskipun pernah disia-siakan, masih ada harapan untuk bahagia. Namun, semua itu membuat Ardi semakin sakit hati. Ia sering membaca berita tentangku, melihat fotoku bersama Alex di media sosial, dan setiap kali itu pula ia merasa ditusuk ribuan pisau. "Kenapa harus dia?" teriaknya suatu malam, membanting ponsel. "Kenapa Arum bisa bahagia, sementara aku jatuh sehancur ini?" Tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu jawabannya. Karena akulah yang dulu ia sakiti. Karena ia menanam keburukan, maka ia menuai penderitaan. Kehidupan rumah tanggaku dengan Alex semakin hangat. Kami tak hanya berbagi cinta, tapi juga berbagi mimpi.
Alex selalu mendukung ide-ideku untuk mengembangkan yayasan. Ia juga selalu menyempatkan waktu untuk sekadar makan malam bersama, meski pekerjaannya menumpuk. Arum, katanya suatu malam saat kami duduk di balkon menikmati bintang. Aku tahu hidupmu dulu tidak mudah. Tapi aku janji, selama aku ada di sampingmu, kamu tidak akan pernah merasa kesepian lagi. Aku menatap matanya yang penuh cinta, lalu menjawab pelan, aku sudah merasakan itu, Alex. Terima kasih sudah membuatku percaya lagi pada cinta. Di sisi lain, Ardi semakin jatuh dalam jurang kegelapan. Ia mulai bergaul dengan orang-orang tak benar, mencoba melupakan luka dengan alkohol dan perjudian. Utangnya menumpuk, kesehatannya menurun, wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya. Suatu hari, ia memberanikan diri untuk menemuiku. Ia menungguku di depan yayasan tempat aku sering datang. Saat aku turun dari mobil bersama Alex, aku melihatnya. Rambutnya kusut, bajunya lusuh, matanya merah. Ia tampak seperti bayangan masa laluku yang hancur. Arum, panggilnya dengan suara serak. Aku berhenti sejenak. Alex menatapku, seolah bertanya apakah aku ingin menghadapi ini. Aku mengangguk pelan, lalu berjalan mendekat. Ada apa, Ardi? Tanyaku tenang. Ardi terisak. Arum, tolong maafkan aku. Aku salah. Aku kehilangan segalanya. Rina meninggalkanku, pekerjaanku hilang, aku bahkan hampir tidak punya tempat tinggal. Tolong, beri aku kesempatan kedua. Aku janji akan berubah. Aku menatapnya lama. Hatiku sempat teriris melihat kondisinya, tapi aku tahu, aku tidak boleh goyah. Luka yang ia beri padaku terlalu dalam, dan aku sudah menemukan kebahagiaan bersama Alex. Ardi, jawabku dengan suara tegas namun lembut, aku sudah memaafkanmu. Tapi maaf, aku tidak bisa kembali padamu. Hidupku sudah berbeda sekarang. Aku punya suami yang mencintaiku dengan tulus. Aku harap kamu juga bisa bangkit, meski tanpa aku. Ardi menangis terseduh. Tapi aku tidak bisa hidup tanpamu, Arum. Aku hancur. Aku menatapnya dengan iba, lalu berkata, itu pilihanmu, Ardi. Kamu yang menghancurkan hidupmu sendiri. Sekarang kamu harus belajar bertanggung jawab atas semua itu. Aku lalu melangkah pergi bersama Alex, meninggalkannya berdiri sendirian dengan air mata mengalir di pipi. Malam itu, aku duduk termenung di kamar. Perasaan bercampur aduk. Bukan karena masih ada cinta untuk Ardi, tapi karena rasa iba. Ia pernah menjadi bagian dari hidupku, meski dengan luka yang dalam. Alex memelukku dari belakang. Kamu baik sekali, Arum. Bahkan setelah semua yang dia lakukan padamu, kamu masih bisa bicara dengan tenang. Aku tersenyum tipis. Aku sudah melepaskannya, Alex. Aku tidak ingin hidupku lagi dipenuhi dendam. Aku hanya ingin bahagia bersamamu. Alex mengecup keningku. Dan aku akan selalu ada di sisimu. Aku tahu, keputusan yang kuambil adalah yang terbaik. Aku telah meninggalkan masa lalu, dan aku tidak akan pernah kembali ke sana lagi. Sementara itu, Ardi kembali ke kamar kontrakannya dengan langkah gontai. Kata-kataku terus terngiang di telinganya. Kamu yang menghancurkan hidupmu sendiri. Ia duduk di lantai, menutup wajah dengan kedua tangan, dan menangis sejadi-jadinya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari bahwa penyesalannya sudah tak ada gunanya. Aku tidak akan pernah kembali, dan kehidupannya kini tinggal puing-puing. Malam itu, ia menatap langit-langit kamar sambil bergumam lirih. Tuhan, apakah aku masih pantas untuk diberi kesempatan hidup baru? Hidup kami berdua kini benar-benar berada di dua dunia yang berbeda. Aku dan Alex semakin bahagia, membangun rumah tangga yang penuh cinta, sementara Ardi semakin terpuruk, menanggung akibat dari pilihan-pilihannya sendiri. Aku percaya, inilah keadilan Tuhan. Bukan aku yang membalas dendam, tapi hidup yang mengembalikan semuanya dengan cara yang paling adil. Hari-hari berlalu dengan cepat. Aku dan Alex semakin menikmati kehidupan rumah tangga yang penuh cinta dan kebersamaan. Kami tidak hanya menjadi pasangan suami istri, tetapi juga sahabat terbaik yang saling mendukung dalam suka dan duka. Kehidupan kami penuh warna, berbeda 180 derajat dari kehidupanku dulu bersama Ardi. Suatu pagi, aku bangun lebih dulu dari Alex.
Dari balkon kamar, aku memandang taman rumah yang mulai bermekaran dengan bunga-bunga segar. Burung-burung kecil berkicau riang, menyambut matahari pagi. Aku tersenyum, merasa hidupku kini benar-benar sempurna. Bukan karena kemewahan yang kumiliki, tetapi karena hati yang tenang dan cinta yang tulus. Saat aku tengah termenung, Alex tiba-tiba muncul dari belakang, memelukku erat, dan mengecup keningku. "Selamat pagi, istriku tercinta. Apa yang sedang kamu pikirkan?" Aku menoleh, tersenyum. Aku hanya bersyukur. Hidupku sekarang benar-benar seperti mimpi, Alex. Setelah semua luka yang pernah kurasakan, aku tidak pernah menyangka bisa sebahagia ini. Alex menatapku lembut. "Itulah hadiah Tuhan untukmu, Arum. Kamu perempuan kuat, dan kamu pantas mendapat kebahagiaan yang sebesar ini." Aku memeluknya lebih erat. Di dadanya, aku merasakan ketenangan yang tak pernah kutemukan sebelumnya. Hari-hari kami semakin dipenuhi dengan kegiatan bermanfaat. Yayasan yang kami kelola berkembang pesat, banyak anak-anak yang terbantu, banyak orang tua tunggal yang mendapatkan pelatihan keterampilan, hingga para janda yang bisa mandiri. Media sering meliput aktivitas kami. Banyak yang kagum pada sosok Alex sebagai pemimpin muda yang peduli, dan padaku yang disebut-sebut sebagai wanita inspiratif. Namun aku tak pernah larut dalam pujian itu. Aku tahu, semuanya hanyalah titipan Tuhan. Tugasku adalah menjaga agar apa yang kulakukan benar-benar bermanfaat, bukan sekadar mencari sorotan. Di sisi lain, kehidupan Ardi semakin jatuh. Setelah aku menolaknya di depan yayasan beberapa waktu lalu, ia benar-benar kehilangan semangat hidup. Kontrakan kecil tempat ia tinggal semakin kumuh. Barang-barang berharganya habis terjual, hanya tersisa pakaian lusuh dan kasur tipis yang hampir robek. Ia bekerja serabutan, kadang mengojek, kadang jadi kuli bangunan. Namun, semua itu tidak cukup untuk menutup utangnya yang menumpuk. Ia dikejar-kejar rentenir, bahkan pernah dipukuli karena tidak mampu membayar cicilan. Malam-malamnya dihabiskan dengan botol minuman murahan, mencoba melupakan kenyataan. Namun rasa sesal selalu kembali menghantam hatinya. Aku bodoh sekali, gumamnya berulang-ulang. Kenapa aku tega mengkhianati Arum? Kalau saja aku tidak selingkuh, mungkin aku masih punya hidup yang layak. Air matanya menetes. Penyesalan itu datang terlambat. Sementara itu, aku dan Alex sedang merencanakan sebuah acara amal besar. Kami berencana mengadakan gala charity untuk mengumpulkan dana pendidikan anak-anak kurang mampu. Persiapan begitu sibuk, tetapi aku menikmatinya. Setiap detail kuberi perhatian khusus, mulai dari tema acara, dekorasi, hingga daftar undangan. Alex mendukung penuh, bahkan ikut terjun langsung. "Aku bangga padamu, Arum," katanya suatu malam ketika kami menyusun daftar tamu. "Kamu bukan hanya istriku, tapi juga partner luar biasa dalam setiap hal." Aku tersenyum haru. "Aku hanya ingin bermanfaat, Alex. Hidupku dulu penuh luka, aku tidak ingin ada orang lain yang merasakan hal sama." Alex menggenggam tanganku erat. "Bersama-sama, kita bisa membuat perubahan." Hari acara amal itu pun tiba. Ballroom hotel tempat acara digelar penuh dengan orang-orang penting. Pejabat, pengusaha, artis, hingga tokoh masyarakat. Lampu kristal berkilauan, musik lembut mengalun, dan suasana begitu megah. Aku hadir mendampingi Alex dengan gaun elegan berwarna emas pucat. Semua mata tertuju padaku saat kami melangkah masuk. Bisikan kekaguman terdengar di mana-mana. "Lihat itu, Arum benar-benar mempesona." Tidak heran Alex jatuh cinta padanya. Dia anggun sekali. Aku hanya tersenyum. Aku tak ingin terbuai, tetapi aku tahu malam itu menjadi simbol betapa berbedanya diriku sekarang dibanding dulu. Alex membimbingku naik ke panggung. Bersama-sama, kami memberikan pidato singkat tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Para tamu bertepuk tangan meriah, banyak yang berdonasi dalam jumlah besar. Hatiku penuh rasa syukur. Aku merasa hidupku kini benar-benar bermanfaat, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk orang lain. Namun, di sudut kota yang gelap, Ardi menonton siaran berita tentang acara itu melalui televisi murahan di warung. Ia melihatku berdiri anggun di samping Alex, menerima tepuk tangan meriah dari para tamu penting. Tangannya gemetar,
Air matanya mengalir deras. Itu seharusnya aku, bisiknya Paro. Itu seharusnya aku berdiri di sampingmu, Arum. Bukan dia? Namun, ia tahu itu hanyalah hayalan kosong. Ia sendiri yang menghancurkan semuanya. Malam-malam berikutnya, Ardi semakin merana. Rina, gundik yang dulu ia banggakan, kini entah kemana. Kabar terakhir, perempuan itu sudah menikah dengan seorang pengusaha tua kaya raya. Ardi benar-benar sendirian, tak ada yang peduli padanya. Ia mencoba kembali bekerja di perusahaan kecil, namun hanya bertahan beberapa minggu sebelum dipecat karena kinerjanya buruk. Dalam keputusasaan, ia beberapa kali mendatangi rumahku. Namun setiap kali ia melihat gerbang besar rumah Alex dengan penjagaan ketat, ia tak berani masuk. Ia hanya berdiri dari jauh, memandangi rumah itu dengan mata berkaca-kaca, lalu pergi lagi. Suatu hari, aku menerima kabar dari seorang kenalan lama bahwa Ardi jatuh sakit. Tubuhnya lemah, kurus, dan ia tidak punya biaya berobat. Kenalan itu bertanya apakah aku mau menjenguk. Aku termenung lama. Dalam hatiku, masih ada rasa iba. Tapi aku juga tahu, menjenguknya bisa membuka luka lama. Akhirnya aku memutuskan untuk membantu diam-diam. Aku meminta staf yayasan untuk mengirim bantuan medis dan biaya pengobatan tanpa menyebut namaku. Bagiku, itu cukup. Aku tidak ingin lagi terlibat langsung. Aku sudah melepaskannya, tapi bukan berarti aku membiarkannya mati dalam kesengsaraan. Beberapa minggu kemudian, Ardi sedikit membaik secara fisik, tapi jiwanya tetap kosong. Ia sering terduduk termenung, memandangi langit. Aku kehilangan segalanya, gumamnya lirih. Istriku, pekerjaanku, martabatku, semua hilang. Dan aku tak punya siapapun lagi. Matanya sayu, wajahnya penuh keriput meski usianya belum terlalu tua. Sementara itu, kehidupanku bersama Alex semakin kokoh. Kami mulai merencanakan masa depan yang lebih besar, membangun sekolah gratis untuk anak-anak kurang mampu. Alex bahkan mengatakan, ia ingin menghabiskan sisa hidupnya membangun sesuatu yang bermanfaat bersama denganku. Suatu malam, ia menggenggam tanganku erat. Arum, aku tidak tahu bagaimana masa depan kita nanti. Tapi satu hal yang pasti, aku ingin menua bersamamu. Apapun yang terjadi, aku ingin kita tetap bersama sampai akhir. Air mataku menetes. Aku juga, Alex, kamu adalah hadiah terindah dalam hidupku. Kami berpelukan erat, menikmati ketenangan malam. Kehidupan terus berjalan. Aku, Alex, dan semua anak-anak yang kami bantu hidup dalam cahaya. Sementara Ardi tenggelam dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Ia pernah mencoba mendekat lagi, memohon agar aku mau menerimanya, tetapi aku hanya bisa menatapnya dengan iba dan berkata tegas. Maaf, Ardi. Aku sudah bahagia dengan pilihanku. Kamu harus belajar menerima konsekuensi dari kesalahanmu. Itu adalah pertemuan terakhirku dengannya. Setelah itu, aku tidak pernah mendengar kabar lagi, kecuali bahwa ia hidup sendiri, jauh dari keramaian, menanggung rasa sesal yang tidak akan pernah hilang. Kini, setiap kali aku menatap cermin, aku melihat seorang wanita yang jauh berbeda dengan Arum yang dulu. Aku bukan lagi istri yang disia-siakan. Aku adalah seorang istri yang dicintai, seorang wanita yang dihargai, dan seorang manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan setiap kali aku melihat Alex di sisiku, aku tahu, inilah takdir yang Tuhan pilihkan untukku. Ardi boleh hancur dalam penyesalannya. Rina boleh lenyap mengejar kekayaan dari orang lain. Tapi aku hidup bahagia bersama pria yang mencintaiku dengan sepenuh hati. Hidup memang adil pada akhirnya. Bukan aku yang membalas dendam, tetapi waktu dan keadaan yang mempermalukan mereka, hingga aku bisa berdiri tegak tanpa harus menginjak siapapun. Aku menutup bab masa laluku dengan tenang. Aku tidak menyesali apapun, karena semua luka itu telah membawaku pada cinta sejati yang sekarang kumiliki. Aku, Arum, kini benar-benar bebas. Dan pada akhirnya, aku belajar satu hal berharga. Terkadang, penghinaan yang kita terima justru menjadi pintu menuju kemenangan sejati. Karena Tuhan selalu punya cara membalikkan keadaan, memberi kita keadilan, dan mengangkat kita lebih tinggi daripada sebelumnya.